Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trita Barania dengan nomor NIM 2450 80600 11038. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai El Nino dan La Nina. Apa itu El Nino? El Nino sendiri berasal dari bahasa Spanyol yang artinya adalah anak laki-laki. El Nino awalnya digunakan untuk menandai kondisi arus laut hangat tahunan yang mengalir ke arah selatan di sepanjang pesisir Peru dan Ekuador saat menjelang Natal. Menghangatnya perairan di wilayah Amerika Selatan ini ternyata berkaitan dengan anomali pemanasan lautan yang lebih luas di Samudra Pasifik bagian timur, bahkan dapat mencapai garis batas penanggalan internasional di Pasifik Tengah. Sedangkan, apa itu La Nina? Berkebalikan dengan El Nino, La Nina merupakan kejadian anomali iklim global yang ditandai dengan keadaan suhu permukaan laut atau SPL, atau Sea Surface Temperature, atau bisa kita sebut SST, di Samudra Pasifik tropis bagian tengah dan timur yang lebih dingin dibandingkan suhu normalnya. Kondisi ini biasanya diikuti dengan berubahnya pola sirkulasi Walker atau sirkulasi atmosfer arah timur-barat yang terjadi di sekitar ekuator. Di atmosfer yang berada di atasnya dan dapat mempengaruhi pola iklim dan cuaca global. Kondisi La Nina ini dapat berulang dalam beberapa tahun sekali dan setiap kejadiannya bertahan sekitar beberapa bulan hingga 2 tahun. Selanjutnya, apa itu faktor yang mempengaruhi terjadinya El Nino dan La Nina? Beberapa faktor yang mempengaruhi El Nino adalah pemanasan awan atau perubahan arus. El Nino sendiri terjadi ketika suhu permukaan laut atau SST di Samudra Pasifik Tengah dan Timur menurun di bawah normalnya. Sedangkan faktor yang mempengaruhi La Nina adalah penurunan suhu permukaan atau SST dan perubahan arus. Selanjutnya, pengaruh El Nino dan La Nina di Indonesia. La Nina dan El Nino memberikan dampak yang beragam di wilayah Indonesia, terutama dampak terhadap curah hujan bulanan dan musiman. Pada bulan Juni, Juli, Agustus, La Nina menyebabkan peningkatan curah hujan di hampir sebagian besar wilayah Indonesia. Pada bulan September, Oktober, November, La Nina berpengaruh pada meningkatnya curah hujan di wilayah tengah hingga timur Indonesia. Sedangkan pada Desember, Januari, Februari, dan Maret, April, Mei, La Nina berpengaruh pada meningkatnya curah hujan di wilayah Indonesia bagian timur. Peningkatan curah hujan saat La Nina umumnya berkisar 20-40% wilayah lebih tinggi dibandingkan curah hujan saat tahun netral. Namun terdapat juga beberapa wilayah yang mengalami peningkatan curah hujan lebih dari 40%. Pada periode puncak musim hujan, Desember, Januari, Februari, La Nina tidak memberikan dampak peningkatan curah hujan di wilayah Indonesia bagian tengah dan barat sebagai akibat interaksinya dengan sistem monsun. Bisa dilihat terdapat gambar yang merupakan dampak La Nina terhadap curah hujan 3 bulanan di Indonesia. Segitiga hijau artinya terjadi pertambahan curah hujan, sedangkan segitiga orange artinya terjadi pengurangan curah hujan. Segitiga pewarnaan penuh artinya penambahan pengurangannya signifikan berdasarkan uji statistik. Lalu ada juga dampak La Nina kuat yang diambil pada tahun 2010. Curah hujan rata-rata 3 bulanan di Indonesia saat itu umumnya masuk kategori di atas rata-ratanya. Beberapa wilayah di Indonesia bahkan mengalami curah hujan tinggi yang ekstrim atau extremely high rainfall, terutama pada Maret, April, Mei, hingga September, Oktober, November. Di Sumatera bagian selatan, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, dan sebagian Kalimantan. Selanjutnya, berkebalikan dengan La Nina, El Nino pada bulan Juni, Juli, Agustus, dan September, Oktober, November menyebabkan penurunan curah hujan di hampir seluruh wilayah Indonesia. Pada Desember, Januari, Februari, El Nino umumnya berpengaruh pada menurunnya curah hujan di wilayah Indonesia bagian tengah dan timur. Sedangkan pada Maret, April, Mei, pengaruh El Nino pada curah hujan sangat beragam di berbagai wilayah Indonesia. El Nino kuat dalam sejarah juga tercatat pada tahun 1997, curah hujan 3 bulanan di Indonesia mengalami pengurangan yang sangat drastis sebagai dampak dari kejadian ini, dan umumnya jauh lebih rendah dibandingkan rata-ratanya.
Beberapa wilayah Indonesia terutama di Jawa, Bali hingga Nusa Tenggara, sebagian Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua bahkan mengalami curah hujan yang sangat rendah atau extremely low rainfall sepanjang tahun El Nino tersebut. Bisa dilihat di gambar tersebut juga, hampir sama seperti yang sebelumnya, bedanya di warnanya saja. Dan untuk dampak El Nino sangat kuat tahun 1997 itu di sini terlihat juga terhadap curah hujan 3 bulanan saat itu. Selanjutnya dampak El Nino dan La Nina bagi Indonesia. Bagi manusia. El Nino dapat berdampak besar pada kesehatan manusia, karena dapat mengubah kondisi iklim dan dinamika ekologi. Hal ini menyebabkan antara lain peningkatan suhu dan penyakit yang ditularkan oleh nyamuk. El Nino dikaitkan dengan perubahan suhu dan pola curah hujan yang menciptakan lingkungan yang baik untuk perkembangbiakan nyamuk yang menyebabkan lebih banyak penyakit seperti malaria, demam berdarah, virus Zika. Nyamuk berkembang biak di lingkungan yang lebih hangat yang besar dapat mencemari sumber air, menyebabkan penyemaran seperti kolera, tifus, hepatitis. Keadaan sanitasi dan kebersihan yang buruk meningkatkan risiko ini. Masalah lainnya adalah soal gizi. Di samping itu, permasalahan kesehatan mental di masyarakat juga berdampak. Cuaca buruk dan bencana yang terkait dapat memaksa orang meninggalkan rumah mereka, menyebabkan pemindahan, kehilangan mata pencarian, dan stres yang lebih tinggi. Gagal panen, produktivitas pertanian, dan gangguan ekonomi dapat menyebabkan tekanan finansial dan ketidakpastian tentang masa depan yang mempengaruhi kesejahteraan mental. Selanjutnya, dampak El Nino bagi manusia. Selanjutnya, dampak La Nina bagi manusia. La Nina mengakibatkan curah hujan dan berpotensi menyebabkan banjir. Banjir tidak hanya menyebabkan kerusakan materi dan korban jiwa, tetapi juga mengganggu sistem kesehatan. Hal ini dapat merugikan orang dengan kondisi medis tertentu karena mereka membutuhkan perawatan dan pengobatan terus-menerus, seperti ibu hamil, orang-orang yang harus berobat secara rutin, dan anak-anak yang sering bermain. La Nina dapat menyebabkan cuaca yang tidak menentu akan meningkatkan kecelakaan di jalan raya. Curah hujan yang sangat tinggi dapat mengganggu jarak pandang, membuat jalan lebih licin, dan mengurangi konsentrasi pengendara atau pengguna jalan. Sekian dari saya, penjelasan materi mengenai El Nino dan La Nina. Terima kasih.